Halo, selamat datang kembali di channel saya Diers365. Sudah lama nih kita nggak ngurusin tentang para pejuang rupiah karena memang lagi sibuk ngurusin orderan, masak-masak, terus ngurusin anak-anak, ngerjain hobi, banyak deh. Jadi suka kelupaan nih bagian para pejuang rupiahnya. Nah, kali ini saya mau mengajak teman-teman untuk remind kembali, selain kita punya keahlian, ternyata zaman sekarang ini kita juga butuh yang namanya bahasa. Bahasanya itu bukan cuman bahasa Inggris ternyata. Jadi sekarang itu selain kita harus fasih bahasa Inggris, aku searching di LinkedIn gitu, kita itu harus bisa bahasa Mandarin. Iya, benar, bahasa Mandarin. Kalau dulu kan mungkin bahasa Mandarin masih biasa aja gitu kan, nggak terlalu dicari banget kecuali untuk pekerjaan khusus. Nah, sekarang itu walaupun sudah bisa bahasa Inggris tapi nggak bisa bahasa Mandarin, itu tuh kayaknya requirement kita itu tuh nggak masuk. Jadi pernah nih aku satu kali, baru belakangan ini ya, 2 bulan belakangan ini aku tuh interview di salah satu perusahaan multinasional gitu kan. Udah nih masalah teknisnya udah selesai diobrolin, terus satu pertanyaan terakhir nih dari usernya, kamu bisa bahasa Mandarin nggak, katanya. Itu interviewnya dalam bahasa Inggris kan, kamu bisa bahasa Mandarin nggak, katanya. Terus aku bilang aku nggak bisa bahasa Mandarin. Terus dia langsung out dong dari Zoom. Terus aku dalam hati, aduh nyesek banget ya, kenapa selama ini aku tuh nggak belajar bahasa Mandarin dari dulu. Padahal kalau kita mau ya, sebenarnya kita bisa belajar otodidak, atau nggak tahu sih, mungkin ya karena aku memang agak punya kelebihan di dalam belajar bahasa. Karena kita kan kadang kalau misalnya nonton drakor gitu, teksnya tiba-tiba suka hilang gitu kan ya, namanya kalau video bajakan kan emang suka gitu ya, videonya tiba-tiba hilang tapi kita tuh ngerti mereka ngomong apa karena kita udah sering mendengarkan mereka ngobrol dalam bahasa Korea misalnya di drakor gitu. Nah, belajar dari pengalaman waktu itu akhirnya aku mutusin nih untuk belajar bahasa Mandarin. Terus aku belajarnya itu dari YouTube. Aku menemukan satu video YouTube tutorial untuk belajar bahasa Mandarin yang menurut aku tuh simple banget untuk cara pengajarannya. Jadi aku tuh tertarik untuk mengikutinya. Nanti kalau misalnya kamu juga pengen lihat-lihat, nanti aku share ya ininya YouTube yang aku ikuti untuk belajar bahasa Mandarin secara otodidak. Nah, di YouTube itu kita diajari mulai dari basic-basic banget gitu, mulai dari pelafalan, mulai dari ejaannya, terus cara membacanya gitu. Terus nanti kita diajari nada-nadanya, karena kan di bahasa Mandarin itu bukan cuma tulisan, ada nada-nadanya juga. Jadi nanti kita bisa belajar mulai dari dasar banget, dari hurufnya, cara bacanya, contoh katanya gitu. Di video itu pokoknya kita menemukan cara belajar bahasa Mandarin secara otodidak dengan mudah. Abis belajar dasar-dasarnya gitu, aku tuh pengen langsung bisa ngomong gitu kan. Terus ya udah aku ikutin terus tuh pelajarannya sampai akhirnya aku ngikutin gimana caranya berkenalan, gimana caranya ngucapin angka dalam Mandarin, terus gimana caranya kita bertanya, terus gimana kita ngobrol memperkenalkan diri ke orang-orang gitu, misalnya ini gitu kan, ni hao ma gitu-gitu kan kita sering dengar ya sebenarnya ya dalam bahasa-bahasa Mandarin drama-drama gitu. Ini aku tuh udah mulai sampai sini nih, ni yao chu nar. Pokoknya di sini aku tuh belajar memaksakan diri untuk bisa. Aku harus bisa bahasa Mandarin karena pengalamanku tadi itu nggak enak banget gitu ya, hanya karena kendala bahasa
aku tuh nggak bisa join di perusahaan itu gitu. Padahal aku pengen banget tuh kemarin posisinya. Jadi untuk kamu yang masih pada muda, ayo kita mulai mengembangkan diri. Yuk kita perluas pengetahuan kita, jangan cuma di situ-situ aja gitu. Jadi nanti kamu tuh kalau misalnya pengen ke suatu perusahaan tapi dia minta bahasa Mandarin, kamu udah siap gitu. Jadi nggak cuma bahasa Inggris. Nah, terus di sini aku tuh putuskan untuk belajar ngomongnya dulu deh, belajar nulisnya dulu deh gitu. Kalau untuk aksaranya nanti aja untuk part kedua, karena menurut aku tuh untuk belajar aksaranya juga lumayan menguras tenaga, menguras pikiran, menguras konsentrasi gitu, karena kan huruf-hurufnya mereka tuh nggak sama ya dengan kita. Jadi aku putuskan untuk belajar huruf-huruf yang seperti kita dulu deh gitu, cara bacanya seperti apa gitu. Nanti huruf-huruf aksara Mandarinnya ntar aja step kedua gitu. Nanti kalau kata-katanya aku sudah hafal, tinggal aku hafalin tuh huruf-hurufnya seperti apa cara nulisnya. Nah, aku belajarnya itu dari YouTube yang ini, ternyata enak banget masnya ngejelasin. Jadi dia tuh ngejelasinnya tuh simple, mudah gitu. Terus aku udah nih yang ini tuh kelihatan kan ya, yang merah-merah ini udah aku pelajarin sampai sini gitu. Udah banyak banyak banget nih video yang udah aku buka. Nanti aku share deh. Siapa tahu untuk kamu mau belajar juga, ini tuh enak banget masnya ngejelasin. Gitu aja sih share pengalamannya. Ternyata untuk dunia kerja zaman sekarang kita nggak cuman butuh keahlian di bidangnya kita, tapi kita juga butuh keahlian dalam bahasa. Kalau bahasa Inggris sudah dianggap lumrah lah, kita untuk masuk suatu perusahaan itu wajib pakai bahasa Inggris. Nah, sekarang yang perlu kamu ingat, selain bahasa Inggris ternyata kita juga butuh bahasa Mandarin. Jadi yuk semangat yuk untuk belajar bahasa Mandarin mulai dari sekarang. Untuk kita semua yang sedang mencari pekerjaan yang baru maupun pekerjaan yang lebih baik daripada yang sebelumnya, semoga disegerakan dan dapat yang terbaik. Mari kita belajar, mari kita mengembangkan diri supaya karir kita lebih bagus lagi ke depannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. See you and bye-bye.